Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur, memuja serta memuji atas kehadirat Allah ya Rabbi. Allah yang telah memberikan kita rahmat, Allah yang memberikan kita nikmat. Atas limpahan rahmat dan nikmat tersebut, kita dapat berkumpul di majelis yang sama-sama kita cintai ini. Walaupun dalam masa situasi pandemi pada saat ini, kita tidak bisa untuk bertatap muka ataupun kita berkumpul. Alangkah baiknya jika Ananda yang berdiri di depan ini memberikan tausiah virtual sesuai yang disampaikan oleh para dosen kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengkufuri nikmatku, maka lihatlah azabku amat pedih. Allah berkata sedemikian kepada kita selaku hamba, karena Allah ingin melihat seberapa ketakwaan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikannya. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat beriringkan salam tak bosan pula kita kirimkan buat Nabi Yuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panglima di waktu perang, imam di waktu sholat, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Ananda hormati Bapak pembimbing dosen pengampu mata kuliah praktek dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram dan Al-Mukarramah, tabi'in yang muktabar keduanya. Baiklah, tidak akan memperpanjang kata-kata muqaddimah, bertitik tolak dari firman Allah yang telah Ananda bacakan di awal tadi. Maka berkenanlah Ananda memberikan tausiah pada kesempatan kali ini, yakninya hidup bertoleransi dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, perbedaan merupakan suatu hal yang mutlak kita temukan. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi perbedaan itu muncul karena berbeda pemahaman, berlainan amal, ataupun boleh jadi perbedaan itu karena berbeda keyakinan atau agama yang dianut. Karena itu, toleransi haruslah kita bangun dengan tidak menghamburkan arti yang sesungguhnya tentang toleransi itu sendiri. Apalagi saudara, pada saat ini kita dilanda krisis pada saat pandemi ini, sehingga kita dibutuhkan
toleransi antar umat beragama. Jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan mau kita dibayar dengan politik sesuap uang yang bisa memecah belahkan kita bersama. Dr. Muhammad Nasir dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 406 menjelaskan bahwa suatu ketika pemimpin terkemuka bangsa Quraisy datang menemui, mengajak serta menawarkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wahai Muhammad, bagaimana kalau engkau menyembah Tuhan kami selama setahun? Begitu juga sebaliknya, kami menyembah Tuhan kamu selama setahun. Jika agama kami yang baik, maka engkau dengan pengikutmu akan mendapatkan kebaikannya. Dan jika agama kamu yang baik, maka kami akan mendapatkan pula kebaikannya. Lantas apa kata Rasulullah? Dengan tegas Rasulullah menjawab, saya berlindung kepada Allah dengan tidak menyembah selainnya dan mempersekutukannya. Artinya kaum muslimin, kita dilarang secara tegas untuk membuka dan menjalin hubungan jika telah menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Kaum muslimin hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dr. Muhammad Nasir juga mentafsirkan dalam bukunya Islam dan Kristen di Indonesia yang dirilis pada tahun 1964 halaman 205 menjelaskan bahwa toleransi yang dilakukan umat Islam itu haruslah bersifat aktif, tidak pasif. Artinya umat Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi annal muslimun. Wahai orang ahli kitab, marilah kita sama-sama menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di balik itu, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As tentang toleransi juga ada. Al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang-orang yang mampu menciptakan rasa aman, tentram dan damai di kalangan masyarakatnya, jauh dari gangguan akibat perkataan maupun perbuatan. Islam mengajarkan kepada kita hidup sikap tasamuh atau saling menghormati, tidak hanya kepada orang Islam, akan tetapi kepada orang-orang lain yang kendati berbeda keyakinan dengan kita, sehingga perbedaan pun tidak menjadi sumber pertengkaran atau permusuhan. Dengan demikian, dakwah pun dilakukan dengan cara tidak memaksa ataupun dengan cara licik lainnya. Terbukti secara faktual bahwa di tempat manapun, di mana saja pun Islam menjadi kelompok yang mayoritas, maka kelompok yang minoritas akan terlindungi jika berada di tengah-tengah penduduk Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kunto Wijoyo, seorang ahli sejarah, memaparkan dalam bukunya Identitas Politik Umat Islam bahwa di Madinah adalah tempat Islam berkembang. Penduduknya lebih kompleks dibanding kota Mekah. Di Madinah masih banyak orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah menyembah patung. Namun Rasulullah SAW tidak pernah merekayasa
atau meninggalkan kota sebaliknya. Mereka bersama orang-orang Muhajirin dan Ansor diperlakukan sama sebagai satu umat dengan melaksanakan kewajiban muamalah yang sama sebagai warga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dari sekian panjangnya uraian yang telah Ananda bacakan tadi, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa toleransi haruslah kita bangun dengan tidak mengaburkan arti yang sesungguhnya tentang toleransi itu sendiri. Toleransi itu akan bermakna negatif jika kita samakan dengan memakai pakaian yang boleh digonta-ganti, baik atas nama nasionalisme, demokrasi, maupun atas nama HAM sekalipun, dan sebagainya. Kita selaku umat Islam, ad-dinul Islam tetap di atas segalanya. Al-Islamu ya'lu wa la alaih. Demikian mawaid yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri Ananda sendiri dan bagi para pendengarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.